Kayak gini kan. Halo dan halo. Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Zakaria Segaston di host kesayangan Bitu Kampret di kota Samarinda ya, atau Kaltim lah gitu ya. Di sini aku nggak sendiri sih, di sini aku sama teman aku Alexia Diandra. Nah, lihat ke kamera dong. Iya. IG-nya dia di sini, wow, sumpah, aku bisa ngerusak pemandangan ini, ya. Enggak lagi mukbang nih. Iya, makan aja. Didatengin sama dia. Pertama-tama sih aku ucapin terima kasih ya, karena kamu sudah hadir di sini ya. Iya. Teman-teman kemarin tuh banyak banget loh yang minta kita buat ulang gitu kan. Request. Request buat video gini-gini gitu-gitu. Makanya aku ngundang kamu ke sini lagi tadi kan. Apa kabar kamu? Baik. Di sini, positif corona. tapi positifnya apa? Yang lain. Jadi gini, di sini aku membahas sama Rara, membahas salah satu kejadian yang begitu kejadian di anak milenial zaman sekarang ya, khususnya kaum perempuan lah ya. Iya. Pokoknya muda-mudi lah gitu. Seperti biasa, jika kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow IG aku yang di sini dan IG-nya dia. Habis itu jika ada brand atau pengen endorse YouTube aku silakan aja gitu. DM aja aku, nanti aku balas kok gitu. Seperti biasa sih keseruan aku sama dia hari ini seperti inilah ya. Ya ini nih makan. Jadi sebelum gini, bikin makan. video makan gitu pokoknya. Gini. Ra, topik pembahasan kita hari ini seperti yang kalian lihat di judul. Ketika cewek lagi mandi, yang dia basah duluan tuh apa? Rambut. Itu kalau kamu pribadi ya. Kalau Rara lagi mandi tuh yang paling basah duluan tuh apa? Rambut dong. Rambut. Nah, alasannya apa, Ra? Karena rambut itu bagian yang paling sering kena minyak, sinar matahari, debu, gitu, keringetan juga gitu. Harus dong, ini kayak mahkota tubuh, bener gak sih? Oh, mahkota tubuh ya. Tinggal nggak ada gaunnya aja ya. Nah, gitu. Biar kalau ada gaunnya, biar pasang jadikan putri gitu. Siap. Queen gitu. dong, putri. Itu alasan ya. Iya. Habis itu segmen berikutnya kamu lari ke bagian tubuh mana? Kamu bahasain yang kedua. Dada. Wow, andaikan aku jadikan air, aku mau dong bersihkan dia bagian dadanya itu. Akhirnya aku nggak mau pergi dari sini. Apalagi lihat body kayak gini, cuy, siapa sih nggak mau gitu kan? Yang ketiga, yang paling terakhir dan paling lama itu daerah mana di bagian tubuh kamu yang di saat kamu mandi paling lama di mana? Organ vital. Wow, itu alasannya apa cuy? Karena kan di vagina ini kan kita duduknya kayak gini nih, cewek pasti kadang ngerasa risih basah apa gimana gitu, sedikit. Menghindari terjadinya penyakit di situ sama keputihan atau yang lainnya gitu, mending ya tiap mandi dibersihin gitu, wajib. Itu alasannya. Apakah semua wanita seperti itu nggak di luar sana? Mandinya itu dari kepala yang dibasahkan duluan itu rambut baru yang lain? Nggak tahu ya gitu. Tapi Ini ya. Kalau laki-laki, kalau saya pribadi, aku kalau mandi itu, buat teman-teman di luar sana, yang aku basahkan duluan itu adalah tubuh. Baru lari ke atas, baru lari ke kaki, sikat kaki, baru sikat gigi, baru sikat WC. jadi babu dia gitu kaliannya gitu. Kadang-kadang sikat WC dibujaikan sikat gigi. Nah, canda aja cuy. Maksudnya Gitu. ngebersihin tubuh sekali ngebersihin tempatnya Ya, gitu. siap. Itu maksudnya itu. Kamu paham. Lalu kamu berjalan ya. Gitu. Itu sih, kamu pernah nggak setelah kamu habis mandi, pasti kamu siapkan salah satu tempat lap gitu dong. Iya. Tempat lap itu handuk kan? Yang kamu lap duluan tuh apa? Leher. Wow. Itu kamu nggak terasa geli-geli gitu? Ya kalau yang lain ngelakuin buatku mah ya pasti enak gitu. Kalau aku yang lap kamu gimana? Ayo dong. Abang berani. Kita sebatas teman aja coy gitu ya. Kita sebatas teman aja. Kamu kalau lagi mandi itu pasti kamu pernah nggak sambil menghayati seseorang yang kamu impikan? Menghayati sih enggak. Paling kayak ngerasa seandainya bisa mandi sama dia, bisa bareng sama dia gitu. Gitu. Soalnya Rara pernah kamu mandi bareng sama mantan kamu cowok kamu? Pernah. Jangankan mantan. Pacar orang pernah mandi Bukan pacar orang, pacar sendiri. Sekarang gitu juga. Pernah mandi bareng? Pernah. Itu enaknya mandi bareng sama cowok itu seperti apa sih? Kegairahannya gimana? Ya kan, selain bisa mandi, bisa sambil berdiri. Apanya itu? Posisinya. Wow, berarti Rara suka posisi yang berdiri ya? Oh, suka yang berdiri. Itu tusukan tuh dari bawah sampai tembus ofok tenggorokan.
enak aja gitu. Sampai ngelip-ngelip sel-sel di dalam tubuh tuh gitu. Hah? Iya, enak aja gitu pokoknya. Jadi kalau gue mandi kan pakai shower sama dia pasti. Kan basah udah tuh, nggak perlu dibecekin apa lagi. Licin ya? Gitu, udah licin. Enak sudah masuknya. Udah gampang banget masuknya. Ya, mas tinggal serot aja lagi gitu. Tinggal nunggu pemuasannya aja. Itulah yang dijadiin. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak pernah mandi. Aku pernah mandi bareng sama bencong dan cewek. Tapi di daerah terbuka, di kolam renang, di pinggir pantai, gitu. Tempat umum. Tapi kalau tempat tertutup, aku belum pernah, cuy. Gitu. Itu menurut aku sih geli banget gitu ya. Kenapa nggak coba? Ya nanti kita coba habis ini yuk. Kak. Canda. Nah gitu. Jadi gini, buat teman-teman di luar sana mungkin pernah mengalami hal seperti Rara sih mandi bareng cowok. Memang sih Pak, karena pacaran kan wajar. Mungkin dia sudah meningkatkan keseriusannya. Tapi hati-hati, cowok itu bisa dengan modusnya itu biar bisa dapatin semua dari area tubuh kamu, nikmatin tubuh kamu. Itu pesan aku buat cewek, hati-hati, jangan terlalu percaya sama modus gombalan cowok-cowok lah gitu kan. Gitu. Memang nggak semua cowok seperti itu sih, tapi rata-rata gitu. Nah, gitu. Karena aku cowok, tapi aku belum pernah kayak gitu. Tapi dulu pernah. Tapi sekarang sudah dewasa kita kan, gitu. Makanya aku bilang sama dia kamu. mengakui kesalahan. Iya, kita jujur, kita belak-belakan aja gitu lah. Nah, kamu pernah nggak ke salah satu tempat kolam berenang, tapi sampai di sana kamu posisi lagi berenang sama Heaven sama teman kamu, terus kamu lihat salah satu cowok yang begitu bodinya itu buat kamu itu gelisah gitu. Ada nggak? Pernah nggak posisi di situ? Pernah sih. Pernah di kolam renang ya? Iya, pas di kolam renang. Nah, di kolam renang di Samarinda atau di luar Samarinda? Di luar Samarinda. Nah, itu kamu lihat cowok itu dilihat dari tubuh mana sih sampai kamu itu tergiur gitu lihat naksir tubuhnya itu? Bagian itunya. Bagian apa? Dada. Bagian dada. Iya, bagian wow. dadanya. Kenapa dadanya itu bertumbuh-tumbuh batu gitu berkotakan ya? Enggak. Bukan batu. Aku suka banget kalau cowok tuh di bagian dadanya ada rambutnya tipis gitu. Nah, rambut itu buat apa sih? Pancingan apa? Maksudnya pas dia nempel di ini gitu jadi ada geli-geli gimana gitu. Oh, kita angkat gitu ya? Jadi enak banget gitu. Oh siap gitu ya. Berarti kalian suka cowok yang kamu suka cowok yang bodinya kekar atau yang sedang atau kurus ya? Aku suka yang kurus gitu. Alasan ya apa gitu? Biar kamu gampang jungkir baliknya cowok itu gitu. Enggak, kalau yang kekar kadang takut gitu. Aku ngeliat cowok yang kekar banget itu kadang takut. Ngebayangin seandainya pas salaman nih. Salaman, oke lah salamannya aja udah genggamannya udah kuat banget, takut kebanting aku kadang sumpah. Iya kalau sama cowok kekar. Tapi kalau sama yang kurus itu kan biasanya yang kurus itunya gede loh. Oh, apa yang gede? Oh, berarti kalau kamu lihat sendiri tubuhku ini bisa nggak membuat kamu wow gitu? Enggak lah. Enggak. Kenapa? Tubuhku biasa aja kan? Biasa aja gitu. Kalau tubuh temanku itu yang kamera biasa juga. 50-50 lah. Oh, 50-50. Ayo bro, tunjukkan di sini barangmu. Atasnya aja dulu, nggak apa-apa kok. Berarti kamu sering melihat cowok-cowok yang di kolam berenang itu ya kan, yang suka body-bodinya wow gitu ya. Aku sih, kalau aku pribadi sih, aku pernah ke kolam berenang mandi bareng sama teman-teman cewek cowok di tempat umum kan, wajar gitu kan. Cuman kalau untuk tempat tertutup aku belum pernah itu. Itu menurut aku geli banget tertutup berduaan kayak gitu. Kenapa sih? Karena kita ya kayak nggak ada tempat lain gitu loh, gitu ya kan? Oh jadi lu lebih suka yang public gitu? Bukan public juga. Ekstrim banget. Ya intinya belum halal sih. Nah belum halal. Kalau sudah halal baru sembarangan tempat. Ikan ayam juga bisa. Anjay. Emang muat gitu ya? Emang muat? Iya, muat enggak muat paksa gitu coy. Jangan dipaksa dong. Yang dipaksa tuh nggak enak kok. Kamu suka paksa tuh yang halus-halus? Yang kasar saja. Tapi servisnya kasar. Yang halus-halus aja tapi mainnya enak. Oh, mainnya enak kayak jalan tronton gitu. Jadi dari awal pelan langsung pelan. Jadi ikutin ritme lah. Nah, kita kembali ke topik kita gitu. Okay. Kamu pernah nggak di saat kamu selesai mandi nih, kamu dandan tuh cewek itu dandannya lama itu alasannya apa sih cuy? Kita beli alat kosmetik, alat makeup gitu berjuta-jutaan sampai ratusan sampai jutaan gitu kan harganya. Keluar nggak mungkin demi kelihatan kayak cewek-cewek lainnya kan gitu. Pasti cewek mikir gue beli kayak gini loh mahal-mahal, masa iya gue pakai gitu. Bener kan? Iya sih. Ya. Jadi cewek kalau udah dandan keluar tuh ya wajar aja itu gitu. alasannya ya.
biar dia lihat itu tampil menarik sama orang-orang di luar sana gitu. Iya, jadi kelihatan beda dari yang lain gitu, enggak. Kamu pernah nggak, Ra, ada di posisi salah satu zona nggak nyaman ketika kamu sudah have fun bareng sama teman cewek kamu, teman-teman cewek lah, aku nggak membahas teman have fun sama cowok kan, teman-teman cewek kamu, di situ kamu melihat salah satu teman kamu cewek yang begitu wow banget menurut kamu gitu, kamu pernah nggak merasa kayak kok dia bisa ya aku nggak bisa, pernah nggak? Pernah. Itu kamu itu caranya gimana sih kamu biar kamu itu nggak hilang pikiran kayak gitu? Memang sih manusia ini kan makhluk ciptaan yang di atas, tidak sempurna gitu loh. Pasti rasa cemburuan itu terhadap sesama itu pasti ada gitu. Kadang-kadang ada yang nampak, ada yang tidak nampak gitu. Nah yang tidak nampak ini yang dalam hati renung aja. Kalau saya pribadi sih saya merasa cemburu sama teman-teman aku gitu kan. Tapi ya hal-hal yang positif aja gitu. Tapi itu kalau pribadi saya itu jadikan motivasi buat saya ke depannya. Tuh kenapa mereka bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Itu kalau saya pribadi. Tapi kalau aku tanya sama kamu sebaliknya sama kamu. Itu ketika lihat teman kamu penampilannya kayak wow banget, itu kamu merasa gimana sih dalam hidup kamu dan pikiran kamu? Ngerasa kayak wah anjir, seandainya aku yang ada di posisi dia gitu, punya segalanya, bisa segalanya juga gitu, aku udah bersyukur banget pasti gitu. Cuma kan kita sebagai pas sudah ngeliat kayak gitu mikir-mikir lagi loh, ingat kita ini di bawahnya sama yang seperti lo bilang, kita nih manusia diciptakan berbeda-beda, nggak ada yang sempurna. Betul. Gitu. Lo ngeliat nih cewek atau nih orang penampilannya lebih wah dari lo, ternyata di balik penampilannya yang wah gitu dia juga ngelakuin hal yang ekstrim juga buat itu bisa penampilannya sampai segitunya, bener nggak sih? Benar sih, benar banget, Gitu. benar banget gitu. Makanya pesan aku sih buat cewek-cewek di luar sana, jangan pernah memaksa keadaan kamu karena di lingkungan kamu itu wow banget, tapi kamu pengen wow banget seperti mereka dengan cara hal-hal yang ekstrim. Jangan sampai gitu. Kamu harus bersyukur sih. Kenapa? Karena masih ada orang hidupnya di bawah kita. Itu pesan aku buat teman-teman cewek di luar sana. Kalau aku cowok itu, aku tuh jadikan motivasi aja lah. Tuh, kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa saya nggak bisa? Tapi kita caranya tuh persaingan tuh yang berbau positif, wajar gitu. Itu kalau saya pribadi sih gitu. Kalau lu nggak bisa kayak dia ya nggak usah maksain gitu. Jatuhnya lu kayak ngeberatin diri lu sendiri, paham nggak sih? Tapi teman-teman di luar sana yang nonton video ini pasti mereka bilang, "Wih, aku kapan ya dapat cewek kayak Rara kayak gede kayak gini kan?" Ntar cewek lu kasih balon aja itu yang biar kayak yang gitu. Saya menerima dia apa adanya. Gitu juga dia menerima aku apa adanya. Terus status kamu sekarang itu jomblo apa sudah punya pacar? Dibilang punya pacar juga statusnya masih ngegantung. Dibilang berarti cowok itu belum pernah menunjukkan keseriusan sama kamu ya? Pernah sih. Cuman kamu masih mikir-mikir gitu. Trauma lah dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya. Bukan trauma. Karena nggak ada kata jadian gitu. Nggak ada kata jadian, cuman akrab banget gitu ya. Gitu. Tapi kalau saran aku sih, kamu nikmatin aja dulu. Kalau memang kan ada titik di mana dia meyakinkan buat kamu, ya udah gas full gitu loh. Kalau bahasa knalpot motornya gas full gitu kan. Apa sih susahnya, gas aja gitu. Kamu nggak ada target mau nikah gitu? Belum, untuk sekarang belum ada. Mungkin minimal 23 lah. 23 umur ya. Pokoknya cowok yang udah putusin kamu, aku rasa menyesal sih dari kamu sih. Kenapa? Cewek ini sudah bodinya wow, habis itu goyangannya mantap. Walaupun aku belum pernah coba, tapi nanti. Nantinya tuh akan tiba pada waktunya ya gitu. Nantinya tuh masih OTW dan akan tiba pada waktunya gitu. Wah, goyang kayaknya bagus banget gitu, surat cantik juga gitu. Habis orangnya itu terbuka apa adanya, nggak ada kemunafikan gitu. Aku suka dari dia, kenapa? Karena kita sama-sama barbar gitu. Kenapa gitu? Ngapain sih kamu tertutup tapi kalau di belakang tuh lain gitu kan? Baiknya kita sekedar ngomongan doang tapi kita nggak pernah melakukan gitu. Kadang-kadang orang nih gini, dia menilai seseorang tuh dari sisi penampilannya. Dilihat dari sampulnya tapi nggak tahu isinya seperti apa gitu. Nah, gitu. Kadang-kadang seperti itu sih. Nah, tapi kalau untuk Rara sendiri, aku ini sangat kaget banget loh sama kamu ini karena musim corona ini kamu tuh main kamu betah di Samarinda. Coba kalau nggak corona cuy, dia di mana-mana, karena dari Bali, Jakarta, di Singapura gitu kan. Gue paling lama itu paling 3 minggu doang biasanya di satu tempat. Iya, makanya kamu pernah ke Bali kan, sering kan? Kamu ke Bali itu pasti kamu pernah ke tempat kolam berenangnya di Bali yang umum terbuka gitu. Kamu pernah nggak melihat kejadian-kejadian aneh gitu yang nggak sengaja di kolam renang? Mungkin ya kalau
Kalau pas mataku nggak tahu gitu, masih polos-polosnya lah. Ini masih polos ya ceritanya. Dilihat seksi cowok-cowok seksi pakai celana ketat gitu, Iya, itunya menonjolkan gitu. gunung-gunung yang begitu setengah tinggi setengah enggak. Aduh. Terus Aku udah ngebayangin nih. Aku udah ngehalu nih udah nih. Habis itu pas mereka ciuman dengan, kalau dibilang mesra enggak, tapi panas kalau menurutku panas gitu. rasanya. Ya, panas gitu. Kamu cium batu aja yang ada di situ. Enggak gitu ciumnya. Anjing kayak pakai gairah banget ciumannya mereka gitu. Aku itu biasa aja ya. Itu kalau mungkin buat mereka biasa aja, tapi buat mataku di usiaku yang pas itu, aku kayak ngerasa anjir ini pertama kalinya aku lihat kayak gini loh. Jadi awkward sendiri. Tapi kalau pengalaman aku gini pengalaman aku itu pernah aku di kolam renang di Samarinda, karena aku pernah keluar kan, cuma ke Jakarta aja. Kolam renang di Samarinda, tapi aku nggak tahu kasih tempatnya. Di situ kan ke dalam berenang bareng nih, teman-teman cewekku cowok-cowok ada juga, dan di samping aku itu dan ketinggiannya itu kedalamannya itu 4 meter. Nah aku berenang 4 meter itu dan aku nyelam, kukira ikan cuy. Memang di samping itu ada cewek cowok nih berenang nih berduaan, mukanya dari atas kan. Tapi aku lihat ikan kok tangannya cowok itu lari ke sela-sela nggak jelas gitu loh. Wah, dalam pemikiranku, otak kotorku sudah berkata kemudian gini, wah, berarti orang pacaran ke kolam renang itu untuk gini ya. Wow. Fantasinya iya, itu. Biasa, apalagi air kolam renang itu agak gelap-gelap gitu ya, karena kelihatan ya tangan itu pantas matanya cewek di atas gini nih matanya cowok. Ini matanya cewek gini di atas sudah. Wah, itu tatanya Raja Lela di bawah coy. Tegang gitu. Ngambil kesempatan dalam kesempitan cuy. Kamu suka nggak? Kamu suka gaya berpacaran itu di kolam renang atau di tempat tertutup? Enggak, kalau aku nggak suka nge-public kayak gitu. Iya sih, beda-beda orang sih beda-beda. Lu kan lihat sendiri gitu, pernah nge-public cowoknya kan? Siap. Gitu. Betul. Kalau aku pribadi sih kalau kayak gitu saran aku sih jangan lah, karena itu mengajarkan anak-anak yang di bawah umur yang di kolam renang itu nggak baik gitu loh ya kan. Walaupun itu tertutup cara kerjanya tapi jangan gitu. Aku pernah nyelam itu kaget banget aku cuy kejadian itu. Langsung pulang itu nggak terpikir aku. Makanya aku kalau kolam renang rame-rame aja mau aku gitu. Tapi kalau lagi berduaan itu susah gitu. Kenapa nggak di kasur gitu? Terus kasur yang segede itu buat apa? Iya sih. Betul. Tapi rata-rata orang itu rata-rata kalau habis berenang dia nggak mandi. Tapi dalam kategori kan berarti orang tuh goblok cuy. Kenapa? Mungkin dalam pikiran dia di kolam renang itu bisa mencucikan penyakit yang ada dalam badan aku gitu kan. Tapi salah besar cuy. Kamu ke kolam renang kamu menerima atau menjemput penyakit-penyakit yang ada di saluran tubuh orang, akan mengalir di sekitar air itu. Ya betul nggak? Pasti wajar dong habis mandi. Kamu kalau habis berenang pasti mandi dong. Nah, mandi cuci ya gitu kan? Iya, tapi kalau di kolam renang umum gitu. Kalau di kolam renang private ya habis dari kolam renang ujungnya ke kamar. Iya sih. Yang ada hotelnya di atas. Bener kan? Iya sih, habis ada hotelnya sama kolam renangnya gitu kan. Gitu kan. Cungkir balik di atas ya kan? Iya. Rara ini suka yang gede tapi suka yang tahan lama juga cuy. Dia nggak suka kalau yang kecil tapi cepat juga, nggak mau dia. Gue belum keringetan masa dia udah gitu. Iya kan? Diem loh. Pokoknya di sini pembahasan aku sama Rara seperti yang dijudulkan, tatonya sudah ada jawaban dari dia ya. Alasan cewek mandi itu yang mana dia bahasakan duluan gini. Oh, tatonya sudah jawab semua. Tapi nggak tahu perempuan di luar sana beda-beda individu kan. Nah, gitu. Pokoknya di musim Covid Corona ini kita tetap jaga jarak dan kita buat video ini bukan di kafe tapi kita di rumah. Gitu, jaga jarak. Pokoknya jaga jarak aman lah buat teman-teman di luar sana, ikutin himbauan dari pemerintah gitu kan, sampai di mana ada penawaran nanti bisa mengurangin kejadian virus corona ini kan gitu kan. Karena kemarin juga ada kasusnya yang orang-orang ramai ke mall tiba-tiba salah satu kasirnya. Itu betul. Nah, konten aku sama Rara nggak ada yang mendidik tapi kami menghibur. Antara mendidik sama menghibur beda brother. Nah, kalau kalian pengen yang mendidik larilah ke dunia pendidikan. Tapi kalau untuk menghibur kliklah channelku ayo. Di sini kan ada yang positif, cuma menghibur aja kita. Kalau ada positif sih syukur ya, ambil lah buat kalian gitu loh gitu. Tapi kayaknya kita bikin konten nggak ada yang positif. Iya, nggak ada yang positif, untuk menghibur aja cuy. Iya, gitu. Tapi jangan positif lah, negatif aja dulu. Berarti buang di luar dong. Pakai pengaman aja dulu. Pakai pengaman aja dulu. Kamu suka yang pakai pengaman atau yang langsung aja gitu? Yang langsung. Nah, kamu Putri, kamu suka pakai pengaman atau langsung? Oh ya suka Putri. Langsung dong. Emang pakai pengaman ada rasanya? Sini buat sini, promokan IG-mu sini.
Nggak mau dia, malas katanya. Nah, gitu buat teman-teman di luar sana, nanti jangan aku taruh linknya buat kameramen supaya subscribe-nya, linknya ada di deskripsi aku dan IG-nya juga ada di deskripsi aku, dan temannya Rara di sini namanya Putri ya. Putri siapa, Put? Putri Nadia. Putri Nadia itu jomblo juga ya. Nah, gitu. Anak Samarinda lah gitu. Nggak mungkin mereka terima cowok dari jauh. Pasti cowoknya dari Samarinda gitu. Pokoknya seperti biasa, jika kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow IG-nya dia dan follow IG-nya aku yang stay di sini gitu. Pokoknya teman-teman, akhir kata dari aku, saya Zakarias Gaston dan Alexa Dendra. Barbar is my Live. dadah.